Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa mari senantiasa kita bersolawat kepada ikutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di kalender Hijriah kita lihat ini Ramadan tinggal sebulan setengah lagi ya. Sebulan setengah lagi. Sebulan setengah itu lama nggak itu, Pak? Lama nggak itu? Sebentar ya, sangat sebentar sekali. Apalagi bagi orang yang masih punya tanggungan atau kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan sebelumnya. Nah, itu tentu lebih sempit lagi waktunya karena tinggal sebulan setengah lagi. Karena mengqadha puasa itu berat. Lebih berat dari puasa Ramadan itu sendiri. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan orang makan itu kan bebas. Di mana-mana orang makan. Di rumah makan, di kantor makan, di jalanan orang makan. Dan kita harus menahan lapar dan haus. Tentu bebannya akan lebih berat. Maka sebulan setengah itu bagi orang yang masih punya tanggungan atau qadha, maka segeralah. Karena para ulama menyebut ta'khirul qadha ma'al imkan hatta yadkhula ramadhanu akhar haramun. Memperlambat-lambat qadha puasa padahal dia punya waktu, punya kesempatan untuk mengqadhanya, tapi ditundanya hingga akhirnya masuk Ramadan yang tahun depannya, maka perbuatan itu haram. Nah, ya, perbuatan itu haram. Haram di sini maknanya ya sebagaimana definisi haram dalam ilmu usul fikih. Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Waraqat menyebut haram itu adalah ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Suatu amalan yang kalau dikerjakan pelakunya berdosa, kalau ditinggalkan maka yang meninggalkannya mendapat pahala ya. Jadi kalau kita meninggalkan perbuatan memperlambat-lambat puasa, mengganti puasa Ramadan padahal sanggup hingga akhirnya masuk Ramadan tahun depan, kita berpahala kalau meninggalkan memperlambat-lambat itu. Nah, tapi kalau kita melakukan perbuatan memperlambat-lambat qadha puasa Ramadan padahal kita sanggup hingga akhirnya masuklah Ramadan akan datang sedangkan qadha kita belum selesai, perbuatan itu berkonsekuensi dosa. Maka dalam pertemuan kali ini jamaah sekalian, kita akan mempelajari beberapa konsekuensi ya yang terdapat di dalam hadis maupun Al-Qur'an apabila orang itu tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau kita tinjau sejenak dalam kitab-kitab fikih, orang yang tidak berpuasa Ramadan itu konsekuensinya ada 4 ya, dari segi hukumnya ya. Pertama, dia wajib qadha.
atau yang kedua dia wajib bayar fidyah, yang ketiga ada yang wajib dan ada yang wajib qadha sekaligus fidyah, dan yang keempat ada yang wajib kafarah atau orang kita nyebutnya kifarat. Nah, 4 pengetahuan dasar tentang efek dari tidak berpuasa ini mesti difahami oleh setiap muslimin. Kenapa? Karena ini termasuk ilmu fardu ain. Ya, ilmu fardu ain itu maknanya setiap orang Islam yang baligh, berakal, ya, wajib mengetahuinya. Kalau tak tahu dia berdosa. Kalau dia salah dalam mengamalkannya, salah dalam mempraktekkannya akibat ketidaktahuannya, dia berdosa. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sifatnya fardu ain, wajib diketahui oleh setiap orang Islam. Nah, jadi mumpung ada waktu bagi kita yang mungkin tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya kita tidak puasa, ya apapun sebabnya, nah, ini penting pengetahuan ini. Nah, sangat penting. Karena mungkin saya rasa ya, hampir tidak ada di antara kita yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah tidak bolong puasanya. Saya rasa hampir semua kita pernah bolong. Apapun alasannya, entah karena sakit, entah karena musafir, entah ibu-ibu karena haid atau nifas, mungkin karena melahirkan atau karena menyusui, karena hamil dan sebagainya, atau mungkin waktu muda-muda dulu masa bandel-bandelnya kita pernah tidak puasa ya. Saya rasa semua orang pernah bolong puasanya, apapun alasannya. Dan puasa yang kita tinggalkan puluhan tahun silam pun, itu kalau belum diganti jangan dianggap itu sudah lunas. Belum lunas itu. Nah, belum lunas. Ya. Karena kalau kita nggak puasa, efeknya salah satu dari 4 ini. Kalau nggak qadha, ya bayar fidyah. Kalau nggak qadha, bayar fidyah, berarti dia qadha dan fidyah sekaligus. Atau yang keempat mungkin dia kena kafarah, kena kifarat. Nah, jadi yang mana posisi kita sekarang? Nah, ini kita akan bahas sejenak ya dalam tinjauan hadis, siapa saja orang yang wajib qadha, wajib fidyah atau wajib qadha dan fidyah sekaligus, dan yang wajib bayar kifarat. Yang pertama jamaah sekalian, saya ringkaskan saja. Orang yang wajib mengqadha atau mengganti puasa Ramadannya itu satu, orang yang tidak berpuasa lantaran haid dan nifas. Nah, ini mak-mak lah nih, bapak-bapak nggak ada yang haid kan? Nah, mak-mak pun, mak-mak semuanya pernah haid. Ya, yang baru melahirkan ada darah nifasnya. Perempuan yang haid dan perempuan yang nifas itu tidak wajib berpuasa Ramadan. Bahkan haram hukumnya mereka berpuasa karena kondisinya dalam keadaan tidak suci. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya mereka nggak puasa. Nah, karena mereka tidak berpuasa, maka mereka wajib mengqadha puasa Ramadannya di luar bulan Ramadan. Berdasarkan penuturan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman. Apa kata beliau? Kunna nu'maru biqada'is siyam wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami perempuan-perempuan haid dan perempuan nifas diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa kami. Mana kami di sini perempuan haid dan nifas, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kami. Jadi perempuan haid dan perempuan nifas tidak ada kewajiban qadha salat ketika dia haid dan nifas, tetapi dia tetap wajib mengqadha puasa Ramadannya, walaupun dia tidak puasa bukan karena kemauan dia, tapi karena memang dia dalam kondisi haid dan nifas, wajib diqadha. Yang kedua, siapa lagi yang wajib mengqadha? Yang wajib mengqadha adalah orang yang sakit atau sedang dalam keadaan musafir. Nah, orang sakit dan orang yang sedang dalam kondisi musafir. Orang yang sedang sakit itu diperbolehkan tidak berpuasa. Itu sudah maklum kita ya. Orang musafir juga demikian, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi musafir, dia boleh berbuka, boleh tidak berpuasa, dengan catatan wajib mengganti di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Nah, wajib qadha. Yang ketiga, siapa yang wajib qadha?
orang yang tidak berpuasa padahal tidak punya uzur. Abang kenapa nggak puasa bang? Abang haid. Enak aja, mana mungkin saya haid katanya. Abang pula. Abang musafir? Enggak. Abang sakit? Enggak. Kenapa abang tak puasa? Tahu lah Ustaz, kadang-kadang iman ini turun katanya. Emang bangsa bandel, bangsa orang malas puasa. Tapi kalau anak muda maklum kita jadi Pak ya. Kalau orang udah berumur, ada juga yang bandel Pak ya. Banyak deh. Karena di negeri kita ini, khususnya di kota kita, di kota Medan ini, kalau puasa Ramadan tuh warung tetap ada saja yang buka. Bedanya kalau warung di bulan Ramadan itu agak sopan dia sedikit kan, bertutup dia, ada tirainya. Memang tak nampak orang di dalamnya, tak nampak kepalanya. Cuma kalau jongkok kita berserak kaki di situ. Namanya warung kaki Ramadan. Banyak tuh Pak ya di Medan ya, banyak sekali. Mereka nggak punya uzur nggak ada, tapi tidak puasa. Nah, orang yang seperti ini dia berdosa, termasuk dosa besar karena menyepelekan rukun Islam yang 5. Ya, rukun Islam yang 5 itu kan syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Nah dia tidak puasa, padahal nggak punya uzur. Ini dosa besar. Dalam bab fikih, orang yang tidak puasa Ramadan padahal nggak punya uzur, dia itu jatuh derajatnya menjadi fasik. Fasik. Orang fasik itu Pak, kalau memberikan kesaksian nggak diterima. Ya, dia tidak boleh dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Dan kalau orang fasik yang tidak sholat misalnya atau nggak puasa atau tidak bayar zakat padahal dia sanggup bayar zakat, itu bahkan tidak sah menjadi saksi pernikahan. Makanya jadi saksi pernikahan itu Pak, jangan cari yang populer, tapi cari orang yang soleh. Nah itu tradisi itu diubah ya, jangan cari orang yang populer. Ya memang orang yang populer belum tentu fasik. Fasik itu artinya Pak Bu, murtakibul kabair, pelaku dosa besar. Dosa-dosa besar itu diantaranya ada dalam hadis disebut as-sab'ul mubiqat. Ada 7 dosa besar yang menghancurkan pelakunya di dunia maupun akhirat. Di antaranya syirik kepada Allah, sihir, kemudian perjudian, perzinahan, kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua, makan harta riba, menuduh perempuan yang baik-baik melakukan perzinahan, dan termasuk diantaranya adalah meninggalkan rukun Islam padahal tidak punya uzur. Pelakunya fasik. Ya kalau ada bapak-bapak nggak sholat atau bangsa yang malas sholat, yang sholatnya jarang-jarang atau puasa Ramadannya sesekali padahal dia nggak punya uzur, itu dalam fikih tidak sah menjadi tidak sah menjadi saksi pernikahan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan melainkan ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Apa makna saksi yang adil? Adil itu apa artinya? Adil di situ arti bukan dalam arti bahasa Indonesia adil seimbang, tidak curang, bukan itu. Adil di situ dalam pengertian lawan daripada fasik. Orang adil itu orang yang tidak fasik. Orang fasik itu orang yang tidak adil. Nah, orang fasik itu definisinya murtakibul kabair, orang yang melakukan dosa besar. Au al-musirru 'ala shaghair, atau pelaku dosa kecil tapi terus-terusan enggak berhenti. Nah, itu. Jadi kalau cari saksi pernikahan itu jangan perkara karena dia keluarga, wah dia kita buat jadi saksi, jangan. Perkara dia kawan kita sekolah, dia jadi saksi, jangan begitu. Oh, ini kebetulan ada artis datang ke Medan. Dia kenal sama saya, dia jadi saksi pernikahan saya. Jangan begitu. Ya, boleh saja artis asalkan tidak fasik. Nah, oh ini ada pejabat nih datang ke daerah tuh, dia jadi saksi pernikahan. Bukan berarti pejabat itu fasik, tidak. Cuman jangan karena pejabatnya dia jadi wali, dia jadi saksi pernikahan. Tuh payah tuh begitu. Khawatirnya kalau nggak sah gimana coba? Apa konsekuensinya kalau akad nikahnya nggak sah? Ya, perzinahan kan jadinya kan. Nah, jadi itu bahaya. Baik, jadi orang yang tidak berpuasa padahal tidak punya uzur, dia fasik. Dan dia berdosa besar, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, plus dia tetap wajib mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan tanpa uzur itu.
Jadi kita dulu mungkin waktu muda-muda pernah dulu bandel-bandelnya, padahal sudah balik ya. Yang perempuan sudah haid, yang laki-laki sudah pernah keluar mani atau sperma, dia sudah balik. Dan sejak saat itu dia sudah wajib melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, termasuk wajib melaksanakan puasa Ramadan. Sejak umur bapak balik, misalnya umur 15 tahun sudah balik, sejak umur ibu misalnya 13 tahun sudah balik, misalnya begitu ya. Sejak umur 15 atau 13 itulah kita wajib berpuasa. Jadi kalau ada di umur segitu ada puasa kita tinggalkan berkali-kali setiap tahunnya, ada yang ditinggalkan, itu wajib dihitung ulang. Ustaz, mana ingat lagi Ustaz? Tetap wajib dihitung semampu kita sampai kita yakin begitulah puasa yang kita tinggalkan jumlahnya. Wajib diqadha. Ustaz, kalau kita misalnya sudah kita coba qadha Ustaz, tak sanggup juga mengqadhanya, gimana Ustaz? Akhirnya meninggal dunia, tak sempat kita menyelesaikan semua qadha puasa itu. Nah, selama ini kita nggak tahu Ustaz, atau kita tahu tapi teledor, lalai gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa kasih tahu anak cucu kita kalau kita punya tanggungan puasa. Jadi bukan cuma harta yang diwariskan ya, tetapi tanggungan puasa pun diwariskan. Makanya kalau bisa sebelum meninggal jangan wariskan tanggungan puasa. Maksudnya apa itu Ustaz? Mewariskan tanggungan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun fasama anhu waliyuh." Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya kewajiban mengqadha puasa, maka hendaklah puasa itu diqadha oleh kerabatnya. Bagi-bagilah, kalau anaknya misalnya 5 tuh, puasa yang ditinggalkan itu ada 20 belum digantinya, bagi-bagilah. Satu orang 4 kalikan 5, 20. Kalau yang 5 ini pun anaknya tak sempat juga mengerjakan karena sibuk, karena bekerja dan sebagainya, boleh dalam hadis yang lain boleh diganti dengan per satu hari tidak puasa diganti dengan satu fidyah. Nah, diganti dengan satu fidyah, seukuran satu fidyah. Kalau misalnya tak sanggup anak-anaknya mengerjakan, kerabatnya nggak sanggup mengerjakan, atau nggak sempat atau nggak pengen. Nah, jadi cara mengqadhanya dengan cara membayar setiap hari yang dia tidak berpuasa, yang belum dia qadha itu dibayar dengan satu fidyah. Nah, kecuali orang yang tak puasa itu memang dia sakitnya terus-terusan, misalnya uzurnya terus-terusan, memang dia nggak punya waktu untuk mengqadhanya karena memang nggak punya kesempatan, maka kalau dia meninggal dianggap lunas, nggak perlu diqadha. Yang perlu diqadha itu apabila dia sempat untuk mengerjakan tapi nggak dikerjakan, akhirnya meninggal dunia. Nah, ini yang wajib diqadha oleh kerabatnya. Atau perempuan nifas, atau orang yang sedang sakit atau musafir, orang yang sengaja tidak berpuasa padahal tidak punya uzur, kalau mereka meninggal dunia padahal sempat untuk mengqadha puasanya, nah tanggungan puasanya ini digantikan oleh ahli keluarga atau kerabatnya. Nah, seperti itu. Kalau bisa janganlah kita meninggal ngasih beban sama orang kan gitu. Yang sedihnya bukan apa Pak, harta tak punya, tak ada yang diwariskan. Satu-satu diwariskan apa coba? Tanggungan puasa. Udahlah, anaknya tak dapat harta waris, hartanya tak ada diwariskan, malah dapat tanggungan puasa. Apa kata anaknya? Ya, hidup buat susah, mati buat susah katanya. Nah, jadi jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Siapa lagi yang wajib mengqadha puasanya? Yang keempat, sepakat para ulama 4 mazhab, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Apabila ada seorang ibu hamil atau ibu menyusui yang tidak berpuasa, lantaran dia memang tak sanggup berpuasa, badannya lemas, matanya berkunang-kunang. Kenapa nggak puasa Kak? Tak sanggup aku dek, katanya. Badanku lemas karena kondisinya sedang hamil atau menyusui. Ini pun sepakat para ulama wajib untuk mengqadha. Kenapa? Karena dia dikiaskan kepada orang sakit. Nah, jadi dia tidak berpuasa bukan karena hamilnya itu, karena memang kondisi fisiknya lemah. Orang yang kondisi fisiknya lemah ya dan punya harapan sembuh di kemudian hari, itu disebut al-marid, orang yang sakit. Orang yang sakit dalam Al-Quran atau disebut dengan istilah maradha, orang yang sakit, dia wajib qadha. Jadi nggak benar tuh setiap ibu hamil asalkan nggak puasa bayar fidyah tok. Itu tidak ada pendapat ulama dari 4 mazhab yang mu'tabar, yang diakui pendapatnya
sebagai pendapat resmi representasi madhab yang mengatakan demikian, nggak ada. Nah itu. Baik. Yang kedua, kita masuk pada pembahasan siapa yang wajib bayar fidyah. Yang wajib bayar fidyah itu dalam Al-Quran ada dua. Ya, dalam Al-Quran itu Allah sebut begini. Nanti pembagian nanti ada dua. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, ya, tidak sanggup lagi berpuasa hari ini dan di kemudian hari, maka dia cukup membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Satu hari tidak ada berpuasa, dia bayar satu fidyah. Jadi kalau misalnya Ramadan ada 29 hari, dia membayar 29 fidyah. Siapa yang wajib bayar fidyah? Orang yang memang hari ini dan esok hari dan akan datang memang dia tidak bisa berpuasa lagi. Nah, siapa mereka ini? Mereka ini adalah disebut dalam hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dan Imam Hakim. Kata Imam Hakim di sini sahih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, rukhisa li syaikhil kabir ayyuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wa la qada'a alaih. Diberikan keringanan kepada orang yang sudah tua renta, kakek nenek yang sudah tua renta, ya, dibolehkan bagi mereka untuk berbuka, maknanya untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan mereka menggantinya dengan cara memberikan fidyah kepada satu orang miskin setiap hari, dan tidak ada kewajiban qada ke atas mereka. Nah, orang tua itu kan hari ini saja sudah renta, apalagi besok hari kan nggak ada orang tua makin hari makin muda, kan nggak ada itu. Orang tua makin hari makin tua, makin lama makin renta. Jadi kalau hari ini saja dia nggak bisa berpuasa, apalagi esok hari. Maka kakek nenek yang sudah tua renta yang tak sanggup lagi untuk berpuasa secara fisik, maka dia hanya wajib membayar fidyah, tidak wajib untuk diqadha. Nah, dikiaskan kepada kakek nenek yang sudah tua renta ini karena dia alasannya kan, atau sebab kenapa mereka diberikan rukhsah membayar fidyah, karena hari ini dan besok memang nggak bisa puasa. Dikiaskan kepada mereka berdua adalah al-marad alladzi la yurja bur'uhu, orang sakit yang menurut vonis medis yang terpercaya mereka tak lagi bisa berpuasa hari ini sampai besok lusa pun, sampai kapanpun, ya, yang memang tak ada kesempatan atau kecil kesempatan sembuhnya. Nah, penyakitnya mungkin penyakit parah atau penyakit yang sebenarnya tidak terlalu parah, tapi untuk kasus puasa memang dia pantang puasa. Misalnya orang punya penyakit apa gitu, lambung akut gimana gitu, kalau dia puasa sekali saja bisa berbahaya sama kondisi kesehatannya, dan kata dokter kemungkinan sembuhnya kecil, ya, menurut dokter yang terpercaya dalam ilmunya dan terpercaya dalam perkataan dan akhlaknya. Nah, jadi orang yang seperti ini dia hanya wajib bayar fidyah, tidak wajib qadha. Ustadz, gimana kalau saya sudah bayar fidyah tiba-tiba nggak tahu 5 bulan kemudian saya sembuh, Ustadz, tanpa disangka-sangka, apakah saya wajib qadha kembali? Jawabannya tidak. Karena pada saat itu kondisi kita orang yang memang secara medis tidak ada harapan sembuh, dan sudah kita tunaikan kewajiban kita bayar fidyah, ternyata 5 bulan kemudian sembuh total penyakitnya, bisa puasa lagi, maka dia tak punya kewajiban mengqadha lagi karena tanggung jawabnya sudah selesai pada hari-hari sebelumnya. Nah, itu. Jadi cuma 2 itu saja yang wajib bayar fidyah. Jadi ibu-ibu yang selama ini hamil menyusui yang tidak qadha cuma bayar fidyah toh, itu salah, ya, salah. Yang ketiga, ada orang yang wajib qadha sekaligus fidyah. Siapa itu? Setiap orang yang tidak berpuasa karena orang lain, dia nggak bisa tolak kondisi itu. Dia nggak puasa karena orang lain, maka orang yang seperti ini wajib qadha plus fidyah. Nah, kenapa demikian? Karena begini, kenapa dia wajib qadha? Karena nyatanya dia nggak puasa. Namanya orang nggak puasa kan wajib qadha, ya. Dan kemudian hari kan dia sanggup puasa kan, maka ini wajib qadha. Yang kedua, kenapa dia wajib fidyah?
Karena kasusnya juga mirip dengan orang yang memang tak bisa berpuasa karena ada kondisi yang dia tak mau. Yang mana kalau kondisi ini berulang lagi, dia nggak akan bisa puasa lagi. Seperti kakek yang sudah tua renta itu, makanya dia bayar fidyah kan. Oh, kontak nih, bisa kontak ya. Nah, bismillah. Jadi kakek nenek yang sudah tua itu kan bukan kondisi yang dia mau, kondisi dia sudah tua renta. Dia tidak berpuasa bukan karena keinginannya, tapi ada kondisi yang membuat dia sulit tidak bisa puasa. Nah, maka dikiaskan kepada orang yang sudah tua renta pun dia wajib bayar fidyah. Misalnya nih, kita sedang duduk-duduk di di pinggir pantai lah, rumah kita orang pinggir pantai nih, lagi sedang enak duduk, tiba-tiba ada kapal tenggelam, kapalnya karam, ada 2 orang di situ, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan mereka berdua kecuali kita, karena kita bisa berenang, bisa bawa kapal. Sebenarnya resikonya kalau kita tolong dia, kita akan masuk ke air, kita pun ada kemungkinan terminum air, ada kemungkinan air akan masuk ke rongga telinga, ke semua ke mulut dan sebagainya. Jadi potensi batalnya besar. Tapi kalau dia nggak tolong, dia berdosa karena dia harus tolong, karena dia sanggup menolongnya. Maka dia tolong dan dia batal puasanya. Jadi dia batal bukan karena kemauannya, tapi karena ada sebab yang memaksanya untuk batal. Orang seperti ini kena 2 kias sekaligus. Kias kepada orang yang sakit tidak berpuasa, dan kias kepada orang yang memang tak sanggup untuk berpuasa karena ada kondisi yang memaksa dia itu tidak puasa. Maka dia kena qadha sekaligus fidyah. Nah, setelah Bapak Ibu paham keterangan ini, maka kita lihat contoh yang real. Di antara contoh yang real tentang siapa yang wajib bayar fidyah sekaligus mengqadha puasanya adalah ibu hamil dan ibu menyusui yang tidak berpuasa bukan karena dia nggak sanggup puasa, tapi karena dia khawatir terhadap kondisi janin yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya. Nah itu ya, ibu hamil, ibu menyusui, kalau dia tidak berpuasa bukan karena kondisinya lemah, badannya kuat, kepajak dia nawar, sanggup jalan dia ke pajak belanja masih bisa, tapi dia nggak puasa karena dia khawatir, misalnya dia ibu hamil, dia khawatir kalau dia puasa nanti anaknya ya kurang gizi misalnya, atau kurang dapat nutrisi. Ibu hamil misalnya dia khawatir asinya kurang bergizi dan sebagainya, boleh dia nggak puasa, nggak ada masalah, karena kekhawatiran itu diizinkan, ya, diizinkan bagi ibu hamil, ibu menyusui tidak berpuasa karena punya kekhawatiran kalau dia berpuasa berdampak kepada anaknya, kepada janin yang dia kandung, boleh. Tapi kondisi dia dikiaskan kepada orang yang tak berpuasa karena kondisi orang lain, karena ada kondisi yang bukan kondisi dia, tapi di luar dirinya yang memaksa dia untuk tidak puasa. Nah, maka ibu hamil dan menyusui kalau dia keadaannya seperti ini, dia wajib qadha sekaligus bayar fidyah. Jadi bukan fidyah tok. Nah, jadi para ulama itu sepakat ya bahwasanya ibu hamil, ibu menyusui itu ya mereka tetap wajib qadha. Para ulama aja beda pendapat apakah mereka kena qadha saja atau qadha plus fidyah. Dalam mazhab Syafi'i, ibu hamil menyusui kalau mereka tidak sanggup puasa, mereka cukup qadha saja, tak ada kewajiban fidyah. Tapi kalau mereka sebenarnya sanggup puasa, atau mereka sebenarnya nggak sanggup juga, tapi plus khawatir kepada kondisi janin dan anak yang disusui, maka kena qadha sekaligus fidyah. Ada ibu yang nanya, Ustaz, susah loh Ustaz mengqadha puasa kalau karena hamil dan menyusui itu, Ustaz. Kenapa susah, saya tanya? Susah lah. Pertama, kalau kita misalnya hamil itu 9 bulan kan, lahir anak kita bulan Ramadan. Setelah kita melahirkan dia 2 tahun kita menyusui. Artinya kalau kita wajib mengqadha, ada potensi Ramadan tadi ini kita nggak puasa karena hamil, lalu Ramadan akan datang dan 2 Ramadan akan datangnya lagi kita nggak puasa karena kita menyusui anak, kan begitu ya. Nah, tiba-tiba di Ramadan yang tahun keempat atau ketiga, tahun keempatnya kita hamil lagi, Ustaz, misalnya gitu, tak puasa lagi. Setelah kita nggak puasa lagi, tahun kelimanya kita menyusui anak, tahun keenamnya menyusui anak, tahun ketujuh hamil lagi. Anaknya banyak kan, sampai 6 sampai 7 tuh.
Nah, misalnya gitu. Jadi gimana kami Ustaz? Begini Bu, tetap wajib qadha, tetap wajib qadha. Tapi gimana waktunya nggak ada? Masalah waktu nggak ada itu bukan urusan ibu. Masalah waktu nggak ada itu telah diatur dalam agama. Ketika kita nggak punya waktu karena kita ada kondisi yang membuat kita nggak bisa qadha Ramadan, ya ini namanya diberi rukhsah untuk memperlambat. Andai memang betul gara-gara kita sibuk ngurus anak, sibuk menyusui, panjang waktu kita lewati tanpa puasa Ramadan sehingga memang tak sempat kita mengganti sampai kita meninggal, kita termasuk orang yang tak perlu diqadhakan puasanya, nggak perlu diganti oleh keluarga. Kenapa? Memang seumur hidup kita nggak punya waktu untuk mengqadhanya. Jadi masalah kita nggak sanggup mengqadhanya itu bab lain, tapi jangan bilang nggak wajib qadha. Kecuali ibu ada waktu luang tapi ibu nggak mau qadhanya, itu lain cerita, lain cerita. Nah nanti kalau memang kita punya waktu nih, misalnya kita setelah umur 40 nggak punya anak lagi, tapi sudah terlanjur sekian 7 tahun 8 tahun kita nggak puasa. Bayangkan 5 tahun aja lah kita anggap ya, 5 tahun kita nggak puasa karena kondisi hamil menyusui misalnya, 5 tahun nggak puasa. Kalau sekali puasa Ramadan kita gadap ada 30 hari, 30 kali 5 tahun 150 hari, itu menggantinya pening juga itu. Gimana Ustaz? Tetap diqadha saja, tetap diqadha. Nah, masalah kita sudah coba gagal itu lain hal, yang penting sudah coba. Dan nanti setelah meninggal dunia misalnya, atau sebelum kita meninggal dunia misalnya ada sisa 100 lagi, ya sudah bilang sama anak-anak, nih mama sisakan uang, tolong nanti setelah misalnya mak meninggal, mak punya waktu sebenarnya cuma mak tunda-tunda. Nah maka tolong nanti tolong digantikan, kalau nggak sanggup tolong dibayarkan fidyahnya. Satu harinya 1 fidyah, berarti ada 100 fidyah. Kalau 1 fidyah itu sekitar 7 on, berarti ada sekitar 700 on beras. Ya, berarti berapa tuh? 70 kilo Pak ya? 70 kilo beras. Digantikan lah itu. Nah itu. Jadi tetap wajib qadha. Jangan bilang nggak wajib qadha. Ada satu yang saya lupa tadi. Kita balik ke yang nomor 2 tadi, yaitu wajib fidyah. Ada orang yang wajib fidyah lagi, saya lupa tadi menerangkan. Siapa itu? Orang yang dia wajib qadha tetapi ditunda-tundanya qadhanya hingga akhirnya masuk Ramadan akan datang. Misalnya bapak tahun lalu 10 hari nggak puasa, misalnya musafir gitu ya, 10 hari nggak puasa, akhirnya kan wajib qadha tuh, tunda, datanglah Ramadan akan datang nih, bentar lagi nih, dan yang 10 itu belum diqadha. Nah apabila kita punya 10 qadha yang tak kita kerjakan padahal kita punya waktu mengerjakannya, konsekuensinya satu, kita berdosa, wajib beristighfar kepada Allah. Yang kedua, kewajiban qadhanya belum hilang. Yang ketiga, plus kena denda 10 fidyah karena perharinya satu fidyah. Ini banyak sekali yang ya, dari kita kalangan awam yang tidak faham tentang hal ini. Nah, jadi tetap wajib tetap wajib diqadha plus kena fidyah. Ini hal yang sifatnya sangat mendasar nih, semua orang mesti tahu. Tak boleh nggak tahu. Ini termasuk yang fardu ain yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin. Jadi bapak ibu tetap kena. Jadi bayangkan kalau kita punya puasa dari tahun-tahun sebelumnya belum kita qadha, itu dihitung berapa fidyahnya. Selama dia belum selesai kita qadha, dia kena fidyah terus. Kena fidyah per 1 hari yang belum diganti, maka dibayar 1 fidyah. Nah, plus qadhanya belum hilang kalau berlalu tahunnya. Nah, seperti itu terus. Dan berlaku kelipatan. Baru yang terakhir jamaah sekalian, sekali lagi nih yang terakhir, kifarah atau kafarah. Siapa yang wajib kafarah, wajib denda? Orang yang kena kafarah itu apabila mereka melakukan jima' di siang Ramadan atau berhubungan suami istri, dan batalnya karena berhubungan suami istri. Itu sebab ya tak dianjurkanlah menikah dekat-dekat bulan Ramadan, itu nggak dianjurkan. Bukan makruh juga enggak, tapi dikhawatirkan, namanya pengantin baru Pak ya, darah-darah panas. Pengantin baru itu nampak istri orang, teringat istri sendiri di rumah, kan begitu. Nah, rasanya mau cepat-cepat saja pulang ketemu istri. Nah ini bahaya nih. Saya lupa 5 atau 4 tahun yang lalu gitu, ada undangan sama saya, itu di penghujung-hujung bulan Syaban gitu.
sekitar seminggu sebelum Ramadan masih ada yang buat pesta pernikahan. Ya memang nggak makruh, tidak juga berdosa, nggak ada masalah, tetap sah nikahnya. Cuman kalau kita pikir-pikir itu bahaya itu. Kenapa? Potensi terjadinya jima di siang Ramadan itu masih besar. Itu besar tuh. Jima di malam Ramadan nggak ada masalah, setelah kita buka puasa nggak ada masalah. Tapi di siang ini jadi masalah. Kalau dia batal puasanya karena berjima, maka konsekuensinya dia kena kafarah. Apa kafarahnya? Pertama, dia wajib membebaskan seorang budak. Itu ada dalam hadis riwayat As-Sab'ah, 7 ulama hadis meriwayatkan hadis itu. Ya, 7 ulama penulis kitab Sab'ah, penulis kutubus sittah, selain Bukhari dan Muslim, plus nanti ada Imam Ahmad, juga nanti ada Imam Darqutni, itu meriwayatkan hadis yang sama tentang ada seorang laki-laki mengadu sama Rasulullah. Dia mengatakan, wa ta'tu imraati, ya Rasulullah, gawat saya ini karena saya menggauli istri saya di siang Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bebaskan budakmu. Saya enggak punya budak ya Rasulullah. Nah, kalau begitu puasalah 2 bulan, syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Jadi misalnya Pak, satu hari ada 29 bulan, satu bulan ada 29 hari, kalikan 2, berapa itu? 58 hari ya. Misalnya nih kita sudah puasa 50 hari, di hari ke-51 kita nggak puasa, itu dihitung ulang dari awal balik. Dan itu wajib dicoba. Kalau sudah dicoba terus gagal, baru pindah pada urutan yang ketiga, kafarahnya. Apa itu? Memberi makan 60 fakir miskin. Nah, 60 memberi makan 60 fakir miskin. Satu fakir miskin mendapatkan 1 fidyah. Nah, jadi hati-hati nih. Dan saya kira nggak ada orang yang buat ini. Ternyata suatu hari saya pernah ceramah di sebuah kantor. Begitu saya pulang, datang 1 orang, 2 orang, 3 orang mengadu sama saya. Ternyata mereka pernah melakukan itu dulu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini kifarat. Jadi dari yang 4 ini ya, kita tahu posisi kita di mana. Andai dulu kita pernah tidak berpuasa dan kita tahu konsekuensinya, sehingga segeralah ditunaikan supaya nanti ketika kita masuk Ramadan yang akan datang ini tuntas sudah hutang-hutang kita. Ya. Dan hutang-hutang ini wajib dibayar. Seorang sahabat Nabi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa emaknya itu meninggal punya tanggungan hutang. Dia tanya, wajib gak saya membayar hutangnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Menurut kamu kalau makmu punya hutang sama orang, wajib gak dia bayar? Ya wajib lah ya Rasulullah. Nah, fadainullahi ahaq ayyuqdha. Maka kalau hutang kepada orang saja wajib dibayar, maka hutang kepada Allah jauh lebih wajib untuk dibayar. Demikianlah kajian kita jamaah sekalian yang dimuliakan. Waktu 1,5 bulan ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menyelesaikan apa yang perlu kita selesaikan, sehingga nanti begitu masuk Ramadan yang akan datang, selesai sudah tugas tanggung jawab kita, sehingga kita bisa berpuasa tanpa ada beban apapun ke depannya insyaallah. Mana Pak? Selesai ya? Pas? Baiklah, karena waktu isya juga sudah masuk, kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, baik yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesempatan untuk mengaji, menuntut ilmu, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.